warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semandel. This is Isa Enada. Saat ini kalian sedang mendengarkan podcast Mandel. Siapkan tempat terbaik kalian untuk mendengarkan podcast ini. Enjoy! Oke, sebelum kita masuk ke inti podcast kita hari ini, mungkin ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu kali ya. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Nada Trimartafoni, aku dari kelas 11 MIPA 10. Dan di sebelah aku ada Aku Izaulia dari kelas 10 IPS 3. Topik yang dibahas kali ini apa aja sih? Nah, karena umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, tentunya topik kita kali ini nggak jauh-jauh dong ya dari bulan 1 ini. Topik kita kali ini akan bertemakan berkata baik atau diam dengan narasumber dari Rohis. Jadi, pantengin terus ya! Oke teman-teman semuanya, kita udah kedatangan nih narasumber dari Rohis SMA Negeri 8 Pekanbaru. Mungkin Abang bisa memperkenalkan diri dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman dari podcaster yang sangat luar biasa nih kan. Jarang-jarang kan ada OSIS buat podcast. Iya, Kayaknya ini adalah jadi project perdana gitu ya untuk di Pekanbaru. Ini sangat luar biasa dan saya doakan mungkin ini menjadi project yang akan terus berlanjut bukan hanya di Ramadan ya. Amin. Yang subscribernya mungkin bisa jadi 100 juta. Amin ya. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti kata pepatah nih, ya, tak kenal maka kenalan. Kenapa? Karena kalau mau sayang ya harus kenal dulu kan. Iya, benar. Nah, kenalin, nama saya Endrianto. Biasa dipanggil sama teman-teman itu adalah Bang N, atau anak-anak Rohis Pekanbaru ini biasa manggilnya Bang Men. Nah, Bang Men ini Bang Mentor. Nah, karena saya diamanahkan ya untuk jadi mentor di SMA Negeri 8, khususnya di anak-anak Rohis. Kemudian saya juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum di PAHAM ya, Pusat Advokasi Hukum dan HAM ya. Kemudian juga di Masyarakat Relawan Indonesia, dan juga dulu pernah di BIRU bersama Ikatan Rohis Pekanbaru. Nah, ini adalah rumah. Jadi anak-anak Rohis di Pekanbaru itu ada namanya BIRU bersama Ikatan Rohis Pekanbaru. Kalau OSIS kalau saya ada namanya FOP ya, Forum OSIS Pekanbaru. Iya. Tapi kalau di Rohis ada namanya BIRU. Oh, iya. Ya, bersama Ikatan Rohis Pekanbaru. Dan saya dulu pembinanya. Gitu. Ya udah. Ya udah. Oh iya, perkenalan ya tadi. Nah, berdasarkan polling yang sudah kita lakukan di Instagram OSIS, dapat kita simpulkan bahwa kali ini kita akan membahas podcast yang mengenai tentang berkata baik atau diam. Nah, bagaimana sih tanggapan Abang tentang tema podcast kita kali ini? Baik, hasil polling yang sangat menarik bagi saya pribadi ya. Ini memang sebuah tema yang luar biasa, berkata baik atau diam. Dan kita mulai dari kata-kata peribahasa tadi, mulutmu harimaumu. Banyak sekali orang-orang ya, bukan hanya sekarang, orang-orang zaman dulu itu hancur, Allah binasakan itu karena kata-kata. Begitu banyak sekali, bukan hanya di negara Indonesia, tetapi dulu bahkan di zaman nabi-nabi dan rasul itu rata-rata mereka hancur itu karena ucapannya. Coba kita lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan Nabi Adam yang kemudian diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah katakan, aku ingin menciptakan seorang khalifah. Malaikat nih, tapi malaikat protes, jangan ya Allah, mereka itu merusak. Karena ini kerjaan mereka merusak. Nah, ternyata kata Allah, sesungguhnya aku lebih tahu. Iya. Kalian nggak tahu. Ya kan, jangan banyak nanya deh gitu ya. Pokoknya ikutin aja. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang pertama itu malaikat Jibril untuk turun ke bumi untuk mengambil tanah. Ternyata bumi komen, wah kami nggak sanggup dengan khalifah karena mereka merusak yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya balik lagi. Allah utus malaikat Mikail. Bumi juga menolak, nggak bisa, karena berat khalifahnya, kami sudah rusak. Akhirnya yang terakhir Allah utus malaikat Israel. Ini malaikat pencabut nyawa ya. Datang ke bumi, kenapa bumi? Aku ingin mengambil tanahmu untuk menciptakan sebuah makhluk baru, yaitu khalifah. Dan malaikat Israel itu mengambil segenggam tanah itu sebanyak 7 hasta tingginya, lebarnya 70 hasta tingginya, lebarnya 7 hasta. Makanya Nabi Adam alaihissalam dalam riwayat tingginya 70 hasta dari tanah yang diambil oleh malaikat Israel dari bumi yang kemudian Allah bentuk menjadi sebuah artefak, tahu ya artefak, Iya, patung tahu. berbentuk manusia. Di situ ingat ya, ada seorang iblis yang waktu itu namanya belum iblis, namanya Azazil ya.
Azazil ini melihat patung ini sambil berkeliling-keliling selama 40 tahun. Penasaran dia, ini apa? Kok gini ya, kok ada lubang hidung ya, ada lubang mata, ada lubang telinga. Maka Azazil itu masuk ke lubang hidung, masuk ke lubang mata, masuk ke lubang mulut gitu ya, dan masuk ke lubang-lubang yang lain. Yang paling banyak apa? Pori-pori. Dan iblis dan Azazil masuk, dan Azazil bilang, aku nggak bisa. Yang lebih mulia itu aku. Padahal Azazil waktu itu masih soleh loh. Bayangkan, gara-gara ucapan ketika Azazil disuruh, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. Apa kata Azazil? Aku lebih mulia. Dengan kata-kata. Sehingga Allah turunkan, Allah campakkan Azazil ke bumi. Itu yang pertama contoh Allah hancurkan. Yang kedua, zaman Nabi Nuh. Nah, ketika Azazil yang sudah dicampakkan ke bumi, yang sudah berubah nama menjadi iblis, karena sudah hina ya, dia sombong ya dengan kata-katanya, dia dendam. Karena dia minta pengampun supaya umur panjang dan boleh menggoda manusia, dia minta dan Allah izinkan. Sehingga Azazil membuat 5 patung pertama di muka bumi. Ya, untuk disembah oleh umat Nabi Nuh. Namanya Wat, Suwa, Yagud, Yahud, Nasr. Nah, 5 orang ini orang sebelumnya manusia soleh di zaman Nabi Idris, dibuat jadi patung yang kemudian disembah oleh masyarakat Babilonia waktu itu di zaman Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh berdakwah, yang sampai mereka dengan kata-katanya mengatakan, wahai Nabi Nuh, kau pembohong, kau penyihir. Sehingga Allah hancurkan dengan apa? Menurunkan banjir, hancur. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, ada Namrud yang Allah hancurkan karena dia mengatakan, dan ia menantang Allah, wahai Ibrahim, mana Tuhanmu? Keluarkan. Aku ini penguasa nih, aku ini Tuhannya bumi. Mana Tuhan langit turunkan? Sehingga Allah hancurkan Namrud. Nabi Yusuf gitu juga. Bagaimana Zulaikha dengan perkataannya menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, tahu ya kisahnya? Karena ganteng kali nih, ya lebih ganteng dari artis Korea tuh. Ya, Nabi Yusuf ini ternyata gantengnya tuh setengah gantengnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ganteng banget. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Nabi Adam waktu dia diciptakan sendiri, makanya ganteng. Oh iya. Nabi Yusuf ada pembanding, udah ramai masyarakat. Nah, jadi Nabi Adam tuh yang paling ganteng karena nggak ada yang dibandingin. Iya, benar. Siti Hawa paling cantik karena sendiri. Iya. Iya kan? Padahal setengah cantiknya Siti Hawa itu nanti ada pada Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Nah, gitu. Semuanya hancur karena kata-kata. Begitu juga istri Nabi Ayub. Dia sombong kan, wah abang sakit mah bang, tinggalin lah gitu kan. Ketika Nabi Ayub sakit. Iya. Dan semua rata-rata nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah dengan perkataan. Makanya penting sekali nih, saya sepakat ya, ketika kita mengambil tema berkata ini. Karena memang Al-Quran ini banyak isinya kisah-kisah. Nah, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini kita jadikan contoh hari ini kan. Bagaimana Allah hancurkan kerajaan-kerajaan karena mereka sombong dan lain sebagainya. Maka hari ini kita dari kisah-kisah yang panjang itu, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia yang kita kenal, dia pecinta kucing, ya, Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini dalam hadisnya mengatakan, kata Rasulullah SAW, Rasulullah pernah berkata dengan Abu Hurairah, orang yang beriman itu adalah orang yang mampu berkata baik atau diam. Dalam hadis inilah ternyata syarat dari banyaknya syarat untuk menjadi orang yang beriman itu adalah berkata baik atau diam. Kenapa? Karena hanya orang-orang berimanlah yang akan keluar dari kata-katanya yang baik-baik. Ya. Kalau jujur li sih baik ya. Jujur li which is gitu ya. Nah, itu masih baik ya. Itu kreativitas saja. Nah, ternyata dalam hadis yang singkat itu dari Abu Hurairah itu, orang yang beriman itu yang pertama adalah yang mampu menjaga lisan, berkata baik atau lebih baik diam. Kenapa? Karena rukun iman ini dia rahasia. Coba lihat, iman kepada Allah hanya kita yang tahu sama Allah. Iman kepada malaikat itu juga beda dengan rukun Islam. Puasa sholat orang nampak, puasa orang nampak, ya kan? Bayar zakat orang lihat, naik haji orang tahu. Beda dengan rukun iman. Makanya iman ini beda. Ya kan? Iman ini rahasia. Maka bagaimana kita menentukan atau menyikapi keimanan kita, salah satunya dengan ucapan.
Karena dalam Al-Quran, dalam surah Qaf, kemudian dalam surah Al-Infitor, Allah katakan, apapun yang kalian ucapkan di muka bumi ini, kata Allah, itu kami titipkan kepada kalian 2, rakib dan atid, untuk mencatat apa-apa yang sudah kalian ucapkan. Misal hari ini kita ngomong-ngomong buruk gitu ya. Apa ya, ngomong nggak bisa ya, nggak boleh. Misalnya gitu ya, anti titik JAY gitu ya. Itu kan kotor, yang sudah dimodifikasi aja, ya kan, dimodifikasi atau lain-lain sebagainya, atau mengejek nama orang tua. Ini hobi nih kalian anak sekolah ya, anak SMP kan hobi. Kemudian bully, ya kan, bully dan lain sebagainya. Ini kan kata-kata yang tidak baik. Ternyata apa yang kita ucapkan itu kemudian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, dan kita tidak bisa bohong, dan kita tidak bisa nggak pernah ngomong ya Allah, nggak bisa. Catatannya ada kok, ini ada nih, mana yang kau dustakan, ini akhiri. Nah, ini ngomong-ngomong kotormu nih, ini ngomong-ngomong baik, kita nggak bisa, kecuali kata Allah, akulah yang menghapusnya. Jadi ternyata bisa juga dihapus dengan cara bertaubat. Cuma kita temanya nggak taubat, nantilah. Kapan-kapan kita bahas taubat ya. Nah, kembali ke berbaik itu. Nah, makanya kalau orang yang ingin berkata baik dengan membaca 2 dalil ini, insya Allah dia akan melakukan ngomong-ngomong yang baik. Kenapa? Karena tadi jelas syarat orang beriman itu adalah berkata baik atau diam. Kenapa? Karena diamnya orang-orang baik itu dia bukan hanya sekedar diam, tapi dia berzikir kepada Allah, zikrullah. Dengan astagfirullah ya, astagfirullah. Atau diam-diam dia nonton drakor. Itu bisa juga. Bisa ada pilihan. Sedang daripada orang yang kemudian suka ngomong. Apalagi perkataan itu dimulai dengan kata, tahu nggak woi? Tadi aku woi. Itu masih anak IPA 1 tuh. Ya kan? Semua terceritakan. Terjadilah gibah. Gibah itu apa? Dia betul, tapi diceritakan. Fitnah, dia salah, hoax, tapi diceritakan. Tapi kan sama-sama jelek. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Gibah macam makan bangkai saudara sendiri. Kayaknya memang kita ini suka makan bangkai. Karena nikmatnya bangkai dikasih saus, kalau sambal, tanpa kita sadari kita cocok-cocok pahanya, cocok-cocok jantungnya gitu ya. Tapi kita nggak sadar. Kenapa kita nggak sadar? Nah, di situ tugas iblis. Sekali lagi iblis. Ya, iblis dari zaman penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat, dia tidak akan pernah ridho kita berbuat baik. Dia tidak akan pernah senang kita berbuat baik. Nah, mungkin itu ya, sehingga kita meyakini bahwasanya ketika kita berkata baik, insya Allah kita akan termasuk orang yang beriman. Jadi itu manfaat yang kemudian kita akan dapatkan ketika kita mampu menjaga lisan. Kenapa? Karena orang yang menjaga lisan maka dia adalah orang yang selamat. Kenapa? Banyak orang yang selamat juga dengan lisan kan. Ketika dia mengesahkan Allah, dia tidak madu domba dan dia tidak gibah, fitnah dan lain sebagainya. Ahro dan oksis dimanapun berada, lisan itu harus dijaga. Sangat-sangat harus dijaga. Sehingga Ramadan tahun ini betul-betul mendapat nilai. Bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus kan, karena ada kata Rasulullah SAW, atos, ada kata-kata atos dalam hadis itu artinya apa? Cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak mampu mempuasakan lisan, mata, hidung, telinganya. Jadi saya mengajak diri saya untuk mengurangi itu juga, gibah dan lain sebagainya ya. Jadi terima kasih banyak atas pemaparan materi dari Bang N. Mungkin kita ada pertanyaan nih ya dari teman-teman semuanya. Mungkin akan saya sampaikan. Bang, gimana sih cara kita menerapkan berperilaku baik atau berkata baik dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, bagaimana sih kita berkata baik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena tuntunan hidup kita ini Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ketika Al-Quran mengatakan apa yang kita bicarakan itu akan dimintai pertanggungjawaban, maka saat itu juga kita insya Allah akan kemudian menjaga lisan. Ini ada lagi nih Bang, pertanyaan dari netizen Semandel. Kalau misalnya kita punya kritikan dan kritikan kita ini bersifat tajam, ini lebih baik kita utarakan atau kita diam aja? Salah satu bentuk sayang kita dengan bestie kita, teman kita itu adalah kita mengkritiknya, kita mengingatkannya. Ketika teman kita itu salah jalan, karena itulah teman yang baik. Kenapa? Karena teman yang baik itu nanti bersama di surga. Oke, sangat luar biasa nih jawaban dari Bang N. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Sultan Resto dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam podcast episode kali ini.
Oke, kami rasa hanya sekian dulu kali ya episode kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Bincang Bersama.